Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apipah dari Prodi PJJ Manajemen kelas MJ507. Di sini saya akan menerangkan analisis dan evaluasi risiko pada bisnis restoran di Indonesia. Bisnis restoran adalah salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia mengingat tingginya permintaan terhadap makanan dan minuman di berbagai lapisan masyarakat. Namun, seperti halnya bisnis lainnya, restoran juga menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha tersebut. Yang pertama yaitu ada risiko operasional, risiko kualitas makanan. Penyajian makanan dengan kualitas rendah atau bahan yang tidak segar dapat merusak reputasi restoran dan menyebabkan penurunan jumlah pelanggan. Evaluasinya, meskipun risiko ini dapat diminimalkan dengan pengawasan kualitas bahan baku dan pelatihan kepada koki, tetapi tidak ada kemungkinan adanya kesalahan dalam proses pengolahan atau penyajian. Mitigasi, melakukan inspeksi bahan baku secara rutin, memastikan sistem manajemen mutu berjalan dengan baik, serta memberikan pelatihan berkelanjutan kepada staf dapur. Lalu ada risiko kehilangan pekerja kunci. Kekurangan tenaga kerja yang berpengalaman seperti koki atau manajer restoran dapat mengganggu jalannya operasional restoran. Evaluasinya, bisnis restoran sangat bergantung pada tenaga kerja yang berkompeten. Menghadapi kekurangan tenaga kerja yang berpengalaman dapat menyebabkan kesalahan dalam pelayanan dan pengolahan makanan. Mitigasinya, memberikan intensif dan program pelatihan agar tenaga kerja merasa dihargai dan bertahan lebih lama di restoran. Yang kedua yaitu risiko keuangan, risiko arus kas. Arus kas yang tidak lancar dapat terjadi akibat rendahnya pendapatan atau tingginya biaya operasional, seperti gaji karyawan, bahan baku, dan biaya operasional lainnya. Evaluasinya, pada awal pembukaan restoran, arus kas cenderung tidak stabil jika tidak dikelola dengan baik. Ini dapat menyebabkan masalah keuangan jangka panjang. Mitigasi, mengelola keuangan dengan baik, mencatat semua transaksi dengan rinci, serta mengatur cadangan kas yang cukup untuk menghadapi bulan-bulan tidak menguntungkan. Risiko ketidakmampuan membayar hutang. Hutang yang timbul akibat pembelian bahan baku atau pinjaman modal dapat menambah beban keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Evaluasi, utang yang terlalu banyak dapat mempengaruhi likuiditas dan bahkan menyebabkan kebangkrutan jika tidak dilunasi tepat waktu. Mitigasi, menyusun rencana pembayaran utang yang realistis, menghindari pengeluaran yang tidak perlu, dan memperhatikan pola arus kas untuk menghindari penutupan uang. Yang ketiga yaitu ada risiko hukum, risiko perizinan. Proses pendapatan izin usaha, izin lingkungan, izin kesehatan, dan izin lainnya dapat mempengaruhi kelancaran operasional restoran. Evaluasi, tidak mematuhi regulasi dapat mengakibatkan denda atau bahkan penutupan usaha. Mitigasinya, memastikan bahwa semua izin usaha dan regulasi yang diperlukan dipenuhi sejak awal dan selalu diperbarui sesuai dengan peraturan yang berlaku. Risiko tuntutan hukum dari pelanggan. Pelanggan yang merasa dirugikan, misalnya akibat keracunan makanan, bisa mengajukan tuntutan hukum terhadap restoran. Evaluasinya, risiko ini cukup tinggi jika restoran tidak menjaga kebersihan dan kualitas makanan secara ketat. Mitigasi, menerapkan standar kebersihan yang tinggi, memantau kualitas bahan baku, dan memiliki asuransi yang memadai untuk melindungi bisnis dari klaim hukum. Risiko lingkungan, risiko cuaca. Di Indonesia, cuaca ekstrim seperti hujan deras atau banjir dapat mempengaruhi aliran pelanggan. Evaluasi, terutama untuk restoran dengan konsep outdoor, cuaca buruk dapat mempengaruhi jumlah pengunjung secara signifikan. Mitigasi, menyediakan fasilitas indoor yang nyaman, mengelola jadwal operasional sesuai cuaca, dan melakukan pemasaran untuk menarik pelanggan. Risiko ketidaksediaan bahan baku. Kelangkaan bahan baku atau kenaikan harga bahan baku yang signifikan dapat mempengaruhi operasional restoran. Evaluasi, mengandalkan pasokan bahan baku yang terbatas atau dari pemasok tunggal dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan. Mitigasi, diversifikasi pemasok bahan baku, melakukan pembelian dalam jumlah besar di saat harga stabil, dan mencari alternatif bahan baku jika diperlukan. Yang terakhir yaitu risiko reputasi, risiko ulasan negatif.
Di era digital, ulasan negatif di media sosial atau platform ulasan restoran dapat merusak reputasi restoran secara cepat. Evaluasinya, ulasan negatif meskipun tidak selalu mencerminkan kenyataan dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap restoran. Mitigasi: menanggapi ulasan dengan profesionalisme, memperbaiki kesalahan, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan makanan. Risiko kontroversi sosial. Isu sosial atau politik yang melibatkan restoran seperti diskriminasi atau pernyataan kontroversial dari pemilik dapat mempengaruhi citra restoran. Evaluasi: risiko ini dapat menghancurkan reputasi restoran dalam waktu singkat. Mitigasi: menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan dan menjaga netralitas dalam isu-isu yang berpotensi kontroversial. Kesimpulannya, bisnis restoran di Indonesia meskipun menawarkan peluang yang besar, juga menghadapi banyak risiko yang beragam. Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, pemilik restoran perlu menerapkan strategi mitigasi yang tepat, mulai dari pengelolaan operasional yang efisien, pengawasan keuangan yang ketat, hingga memastikan kualitas dan layanan yang konsisten. Melalui pengelolaan risiko yang baik, bisnis restoran dapat berkembang dengan lebih stabil dan mempengaruhi dampak negatif dari risiko yang ada. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.